Israel diusir dari negara? Di situ baca nggak? Karena mengkhianati kan? Mengkhianati siapa? Ya Bapak Yahweh. Nah, kita tidak bisa membahas ini. Ini konflik di sana. Ada yang bilang konflik wilayah, ada yang bilang konflik agama. Tapi kakak manusia ini siapa yang menciptakan? Tanah itu tanah siapa? Kalau Tuhan bilang itu tanah buat orang Indonesia, ya orang Indonesia bagaimana? Nah, ini masalah itu ya. Masalah yang terjadi di sana sudah proxy war, ditambah lagi konflik ya sesama bangsa Palestina sama ya sesama bangsa Palestina aja konflik kok. Sesama bangsa Israel juga konflik. Lihat Yahudi juga nuntut kan? Maki-maki dia. Bubarkan aja pemerintahan Israel. Tapi Yahudi yang mana ini? Bingung juga saya. Nah, di samping proxy war ditambah namanya konflik among the people by proxy. Jadi di sana memang multi kompleks lah, multidimensi. Kalau kita sekarang ini nggak ada proxy war. Siapa yang punya kepentingan di belakang kita? Karena kita katanya non-blok, tidak blok timur, tidak blok barat, bebas dan aktif. Jadi kita nggak ada kan, tidak pernah kita minta pertolongan. Tetapi kalau sudah kepepet, minta tolong juga. Ya sama dulu, ya kepentingan kita perang apa? Perang Trikora. Ada kepentingan negara lain di sana, tapi ada kepentingan Rusia juga. Kenapa Rusia memberikan senjatanya semua? Lihat tahun 63, 65, semua senjata tentara nasional Indonesia datangnya dari Rusia. Mulai pesawat tempur, kapal perangnya, termasuk meriam-meriamnya, semua dari Rusia. Nah itu. Nah tolong dibawa. Ketika kita konflik sama negara komunis, Amerika di belakang kita, senjatanya M16, F-16, semua Hercules dari Amerika. Nah kita katanya non-blok, bebas aktif, tapi ketika kepepet kita belum mandiri. Makanya kita belum merdeka dan belum berdaulat. Bersatu aja belum. Tambah lagi situasi sekarang ini, makin gak karuan-karuan bangsa ini, terpecah-pecah. Mindsetnya udah terpecah. Hati-hati, ini yang saya bisa jawab. Tolong ya, besok saya tayangkan. Ini soalnya saya harus ngambil kamus militer ini. Tapi kalau bisa cari kamus militer, what does it mean about proxy war? Jadi jangan kita dibikin konflik. Oh, Gatot nyampaikan proxy war, dia salah. Kapan dia jadi guru militer? Kapan dia belajar militer? Hati-hati loh, di Indonesia ini banyak jenderal yang bernasib baik. Tapi belum tentu berkualitas baik. Buktikan apa karya dia. Makanya dia juga salah memberikan itu sebagai seorang panglima tanpa dicek dulu. Harusnya, akhirnya apa? Semua kita berperang gara-gara terminologi yang salah. Ya. Itu bukunya pun saya simpan. Aduh, gimana ya adik-adik saya ini. Kok menyampaikan definisi tidak membahas dulu. Sekarang saya tanya, di Indonesia ini terjadi proxy war atau konflik among the people by proxy? Nah, proksinya ini disebabkan oleh apa? Bisa gara-gara suku, bisa gara-gara, pokoknya SARA itulah yang dijadikan konflik kita. Nah, tetapi sekarang pertanyaan, tadi ada Cina mengeluarkan aturan. Siapa turunan Cina yang memerlukan visa khusus? Sudah dikeluarkan. Mereka udah berarti apa? Ada tanda-tanda. Jangan-jangan chaos. Bacalah tadi di apa? Di mana di berita kalau nggak salah. Ya. Nah, ini yang begini-begini ini kita udah perang. Nah, Bu Munik, ya kita ini bukan perang informasi, tapi peperangan informasi. Information warfare. Tolong dibedakan. Information warfare. Kalau perang informasi definisinya, tapi pelaksanaannya information warfare. Ya, guerrilla warfare, peperangan. Nah, yang begini-begini supaya kita tidak terjebak di dalam terminologi. Maaf ya Bu ya, saya bukan menggurui, tapi itu definisinya. Oke, ya, terima kasih Pak Jenderal. Oke, kalau namanya peperangan informasi, kita nggak bisa membatasi, tergantung kekuatan teknologi kita. Teknologi apa yang digunakan? Ya, teknologi peperangan informasi. Ya, OAK itu propaganda-propaganda, itulah namanya peperangan informasi, menyampaikan kebohongan terus-menerus. Akhirnya kebohongan itu menjadi kebenaran. Nah, kita nanti kalau bisa kita sampaikan ini data-datanya. Kita boleh minta lah, bukan hanya dari Bu Monik, siapa saja lah, orang Israel, Pak Ramsi kemarin kita kupas semua. Tapi bicaranya kebenaran, jangan OAK. Karena menghadapi OAK harus kebenaran. Makanya kalau ada TV, dia sudah berat sebelah, itu TV harusnya dia yang harus ditutup.
Yang namanya public media tidak boleh bohong. Ya, public media tidak boleh bohong. Contoh, contoh ini saya beritahu. Ada doktrin public media, ya, humas. Kalau seorang TNI mati umpamanya di atas 10 matilah di Papua, kita nggak boleh bilang 11, nggak boleh bilang 12. Jadi prinsipnya public media itu tidak boleh bohong. Ketika dia bohong sudah sekali lancung ke ujian seumur hidup orang nggak percaya. Itu filosofinya, itu prinsipnya, hukum yang harus ditaati. Tapi kalau peperangan informasi, boleh tipu menipu, tipu muslihat boleh. Norman Schwarzkopf kan juga begitu, menipu dia. Ya, pendaratan Normandy, Eisenhower, menipu nggak dia? Kami nanti akan mendarat di sana, padahal dia tidak mendarat di sana. Sama juga, baca aja lah waktu kasus aneksasi Kuwait. Bagaimana Norman Schwarzkopf memimpin pasukannya. Kan dia ditanya wartawan, oh nanti begini, tahu-tahu dia mendarat tidak di situ. Itu boleh, sudah perang. Karena kalau sudah dinyatakan perang, Anda boleh menggunakan apa saja. Doktrin apa saja. Kecuali hati-hati, jangan melanggar HAM. Orang yang sudah ditangkap ya jangan disiksa. Perlakukan seperti tawanan perang. Itu ada doktrinnya. Tapi prinsipnya kill or to be killed. Itulah doktrin. Ya, lu jual gua beli. Tanyalah doktrin Cina. Kami tidak akan memulai. Nah, hati-hati loh, kata-kata itu kami tidak akan memulai. Nah, yang begini harus diwaspadai. Amerika lain lagi doktrinnya. Pertahanan disusun secara mendalam di luar kontinental. Ya, namanya mereka itu CONUS. Di luar kontinental United States of America. Makanya pasukannya sekarang sudah ada di garis depan nggak? Ada di tengah laut kapal induknya, selalu standby. Ada di Guam, ada di Taiwan, ada di Korea, ada di Okinawa. Dia sudah ada pasukan terdepannya karena Sun Tzu yang mengajarkan. Tapi bukan Sun Tzu juga demikian. Siapa yang lebih dulu menguasai garis depan, maka dialah yang akan lebih dulu menang pertempuran. Makanya mereka sudah asik dengan mendeploy semua pasukannya di garis depan. Kalau Indonesia kan defense terus, defense aktif. Ya, tidak agresor, tidak mau disebut agresor. Itulah kita. Kalau Israel dia nggak peduli ya. Karena doktrin dia beda. Ingat nggak kata Bu Koni? Kalau kami dicubit, kami jadi anjing gila. Nah itu tadi yang dibilang dinosaurus oleh Pak Laksamana Ponto tadi. Ya, itu terminologi baru juga itu sama kawan saya itu. Ya, ini sebelum lanjut dulu Pak Jenderal, ini pengumuman teman-teman yang di live YouTube, tolong bantu viralkan karena YouTube Joseph Paulusang di strike karena tayangan ini ya, dan kita pindah ke YouTube Hagios Eropa. Ya, kita pindah ke YouTube Hagios Eropa, YouTube Joseph Paulusang kena strike. Kayaknya dari tadi kita nggak ada ya bicara-bicara yang gubrak-gubrak terlalu, ini belum panas ini. Tapi nampaknya ada dari Menkominfo atau something gitu yang bisa mengintervensi. Nampaknya yaitu tadi Pak Laksana Ponto tadi ya, makanya saya yakin sekali ada penggiringan opini dari pemerintah untuk meniadakan informasi tentang Israel. Saya sangat yakin sekali dari pemerintah Indonesia atau ada orang di dalam pemerintahan Indonesia yang punya kuasa untuk menghilangkan informasi yang benar tentang Israel dan menggiring media untuk melakukan pembodohan kepada publik. Itulah sebabnya dari YouTube saya tiba-tiba di strike. Dari tadi kita nggak ada ngomong hal-hal yang tidak baik. Semua kita hanya menyampaikan, bahkan judulnya pun tadi kita cukup bagus, media Indonesia berdusta tentang Israel. Nah, dan nampaknya benar-benar ketika kita sedang mau cerita yang benar, lalu langsung di strike. Ini nggak mungkin bisa direct. Saya tahu sekali bahwa yang kita tayangkan tadi tidak melanggar aturan di YouTube. Nah, kebetulan YouTube CPZ itu dulu saya buatnya waktu di Indonesia. Kalau yang Hagios Eropa ini saya buat di Eropa. Ya, jadi memang ada sesuatu yang salah yang saya yakini. Ini pasti ada yang salah, something wrong di atas sana itu ya. Silakan Pak Laksamana Ponto untuk menanggapi pertanyaannya Pak Gajah Mada tadi mengenai proxy war-nya Iran dengan Amerika tadi. Harus dinyalakan dulu ini ya. Tadi jelas itu dari teman saya Pak Tobing itu.
Jadi kalau kita diserang sama Malaysia seperti begitu, ya akan sama seperti kata Netanyahu tadi, sudah pasti itu. Kasus Ambalat saja sudah seperti itu, kita sudah panas. Ambalat itu masih ya tidak separah Hamas menyerang Israel. Kita sudah panas seperti begitu. Apalagi kalau itu, pasti serupalah dengan Netanyahu. Itu akan sama. Kalau si proksi saya kira tadi Pak dari teman saya Pak Tobing, Jenderal Tobing sudah jelas. Lalu kemudian untuk Indonesia, memang begini, karena Indonesia ini sudah terlanjur menyatakan bahwa Israel itu adalah penjajah, sehingga semua politikus harus sama dengan itu. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan voting, dapat suara nanti, apakah nanti untuk tahun 2024, apakah mau jadi anggota DPR, mau jadi apa saja. Sehingga dia harus menjadi populer di tengah masyarakat. Nah, populernya masyarakat sekarang itu adalah Israel nggak benar. Kan itu. Jadi apapun, dan para pejabat ini mereka berlindung di bawah Undang-Undang Dasar bahwa sesungguhnya penjajahan harus dihapuskan. Makanya saya bilang, jangan salah, ini bukan penjajahan. Yang ada itu adalah perebutan wilayah. Kalau bilang, tapi kita selalu mendengungkan penjajahan. Nah, kenapa memang ini? Ya karena untuk mendapatkan popularitas di masyarakat supaya memilih beliau, kan memilih mereka. Pak Mahfud sebagai ketua partai baru sudah sangat jelas dia ingin dapat dukungan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan adanya kasus Israel Palestina yang selalu berulang, ya mereka ikut arus mencari keuntungan sendiri dengan meneruskan ketidaktahuan kita tentang Israel, ketidaktahuan masyarakat Indonesia tentang Israel, itu digunakan terus. Sehingga mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar dan didukung oleh rakyat, kan terus-menerus. Itu. Dan dipakai lagi sebagai legitimasinya bahwa kita berhutang budi kepada Palestina, sehingga kita harus membalas budi. Padahal sebenarnya kalau saya melihat itu lebih banyak untuk keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi ini merugikan semua justru ke posisi negara. Jadi kalau sudah politikus yang bicara sudah susah, itu tidak bisa dipegang itu, bahwa itu untuk negara, itu untuk diri pribadi. Gitu Pak. Setuju. Nampaknya begitu ya. Jadi apa yang kita khawatirkan memang yang kami rakyat jelata, kebetulan di sini kita semua rakyat jelata semua, dan kita sama-sama teriak karena kita merasa ada yang nggak beres, sehingga kita teriak sama-sama, dan kita memang berniat untuk kembali ke Pancasila, di mana seharusnya di dalam Pancasila ini kita tidak memihak baik itu Palestina atau Israel. Kita hanya menyajikan informasi dan kita memberikan perdamaian harusnya, bukan memihak. Tapi nampaknya kali ini Indonesia sudah kelewat batas ya. Bukannya gini, Pak, memberikan perdamaian tapi memihak. Karena gini Pak, ada sesuatu yang kita langgar yang sudah dibuat oleh para founding fathers kita. Kita diajar dulu bahwa kalau ada pemilihan itu berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat sudah pasti orang-orang seperti Jenderal Tobing inilah yang dipilih, sudah dikenal. Tapi kita rubah jadi one man one vote. Kalau jadi one man one vote ya seperti sekarang ini, butuh dukungan sebanyak-banyaknya. Jadi sepanjang sistem kita masih one man one vote, jangan diharapkan itu akan membela rakyat, itu akan membela pribadi. Begitu Pak. Makin jelas ya. Semakin jelas. Itu. Jadi isu Israel ini termasuk salah satu untuk penggiringan ke 2024 betul. Ya. Iya betul, untuk masing-masing pribadi. Mau anggota DPR mau apa, sama. Oke. Itu. Oke, ini kita masuk ke
Opung JJ, lalu ini Peta Maluku, lalu ini ya ke Oke, Opung JJ dulu, lalu Peta Maluku langsung supaya jangan skip waktu. Oke, Opung JJ langsung. Dan sekali lagi teman-teman mohon di subscribe Hagios Eropa dan di like, karena seminggu ini kita akan live di Hagios Eropa. Ya, mohon teman-teman subscribe, like serta diviralkan, bantu kita pindah ke Hagios Eropa. Saya sedang siapkan satu YouTube lagi supaya kita tahu bagaimana getolnya para ini ya orang-orang khilafah ini untuk melakukan pengiringan dan berusaha membungkam semua informasi. Tapi saya harap Hagios Eropa ini cukup sakti akunnya karena akun Eropa ya. Oke, silakan Opung JJ. Oh ya, sorry. Ya, bisa di-unmute sekarang. Shalom. Shalom, Opung. Selamat malam, Pak Jenderal Tobing dan Pak Laksamana Ponto. Malam, Pak. Ya, saya kira penjelasan Pak Ponto, penjelasan Pak Tobing, Teteh Koni, Mbak Monik yang selama ini sudah terstruktur, konstruktif, ya, sangat independen dan cukup fair lah bagi mereka yang punya logika waras. Kalaupun akhirnya Adi Armando kehilangan logika, ya sudah, di-skip aja. Akhirnya berhenti berpikir ya Adi Armando sama Denny Siregar ya. Iya. Akan tetapi ketika kita membahas isu pertikaian Israel dengan Hamas ya, bukan Palestina, seperti saat ini, maka kita akan menerima konsekuensi sosial. Berduyun-duyun menghujat kita sebagai anti Palestina, dalam kurung Hamas. Ya, dan pembela Israel yang tidak merasakan penderitaan di jalur Gaza. Bahkan baru saja kita di take down kan. Itu yang dipakai. Ya, itu yang dipakai gitu. Nah, jadi perspektif bersikukuh dengan makin abadi ini, ya, perspektif bersikukuh sebagai prinsip keyakinan yang mendogma, kerangka berpikir fanatisme sempit, isu seolah-olah beridentitas kemanusiaan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ya, seandainya kecerdasan intelektual masih tersisa di bangsa ini dan logika berhikmat tersedia, mungkin hati jujur ya akan terdorong melihat perspektif yang berbeda dibandingkan saat kita sok nyao tehideng kata orang Sunda. Bahwa di sana ada akar masalah, bahkan nilai-nilai mendasar yang sedang berkembang akhir-akhir ini dan kita sendiri tidak mengetahui persis dan jelas. Padahal Teteh Koni, Mbak Monik, tadi juga Laksamana Ponto sudah menjelaskan, bahkan kemarin di TV One, TV Kadrun, ya sudah jelas. Ini sebenarnya persoalan hati lah untuk yang betul yang saya bilang selama ini, ramalan saya itu 2024 itu betul. Beberapa pertemuan yang kemarin juga saya sudah sampaikan itu gitu. Nah, jadi mungkin ya saya hanya mengapresiasi lah upaya Mbak Monik jangan berhenti mencari berita dan mencari fakta yang jujur, akurat dan dapat dipercaya di kawasan Timur Tengah. Ya, supaya fakta-fakta sejarah dan arkeologinya itu di mata dunia memperkuat pengakuan dunia internasional gitu ya. Gak usah takut. Pasti Tuhan akan memberkati lah. Cuman pertanyaan mungkin ini kepada Pak Tobing ya. Atau Pak Ponto, ya kalau melihat seperti sekarang ini kan, yang ngomong ini kan sekarang apa ya, mungkin kadrun kali ya, mungkin juga kelompok-kelompok tertentu, atau politisi-politisi yang bermain di belakang layar gitu. Cuman saya bingung nih sebagai rakyat jelata gitu ya, kalau Pak Tobing tadi bilang pengambilan keputusan untuk menyatakan kebijakan politik luar negeri, ya, apa kira-kira pasca kejahatan senjata ini yang mau dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kira-kira isu geopolitik apa lagi yang akan menjadi terminologi di negara ini gitu? Itu aja mungkin pertanyaan dari saya, Pak Tulang Jenderal sama Pak Ponto. Lanjut, Peta Maluku. Selamat malam. Peta Maluku. Silakan di-unmute. Selamat malam Pak Jenderal, Pak Paul, Pak Laksamana. Dengar ya? Ya.
Ya, saya mau bilang gini Pak, Indonesia ini lupa diri, bahkan tak tahu diri lah ya, dalam hal ini penguasa dan para elit politisi. Sok-sokan mau bela Palestina, dibaliknya Hamas, sok-sokan. Dengan mengaku bahwa negara Palestina pendukung kemerdekaan Indonesia. Ya toh? 1000 Palestina pun mendukung Indonesia, nggak akan merdeka Indonesia saat itu kalau Amerika nggak kasih lampu hijau. Ini semuanya Amerika, Pak. Mesir, India, Palestina, Afghanistan, Australia, kalau bukan Amerika nggak akan merdeka Indonesia. Kalau Pak Jenderal Palaksmana ingat sejarah, Inggris mau masuk lagi, Belanda mau masuk lagi, Amerika yang bilang stop, no, keluar, ya kan? Biarkan Indonesia merdeka. Artinya Amerika bukan Palestina, ya kan? Walaupun mereka mau ngomong kebohongan seperti itu pun, tanpa sadar mereka membuka topeng kebohongannya sendiri. Kenapa? Loh, Palestina apa? Emang negara tahun itu bisa mendukung Indonesia? Berarti dengan begitu kan dia menunjukkan dia mendukung kan? Dia negara. Karena dia bisa mendukung. Dia bukan kelompok komunitas kecil, berarti dia negara. Nah, info-info kebohongan menyatakan Palestina dijajah, itu kebohongan yang biadab. Mereka lupa teknologi informasi udah begitu luas. Itu satu. Kemudian saya ingin menilai politisi khilafah nih, termasuk PKS, segala macam dah, kru-krunya radikal Muslim di sana. Mereka ini denial. Refuse to accept the reality-nya, gitu. Faktanya mereka tolak, ya kan? Bahwa yang memulai perang itu adalah Hamas, gitu. Hamas sendiri dengan Fatah berseteru. Tapi kenapa kita terjebak? Apalagi dengan si Retno bicara ini mau aja startup kompetisi. Mencari apa? Mau cari panggung? Nggak usah tengil deh, ngurus dalam negeri. Kan taruh di dalam kursi sini di bawah. Prosektor juga. Di sini ini sesuai dengan kompetisinya pindah kemari. Kapalnya ada yang bicara saya nggak bisa di-mute. Tobing itu. Ya, lanjut. Ya. Jadi lupa saya mau bicara apa tadi. Udahlah, Retno jangan tengil lah. Kalau bicara proxy war, kita apa yang diuntungkan dengan bicara Palestina bela Hamas, gitu. Kita mau banggain apa angkatan perang kita? Pak Jenderal Palaksmana tahu kok, kita punya persenjataan udah out of date, old fashion udah tertinggal. Mau adu apa? Kelar. Lawan Cina aja di ibaratnya maaf ya, dikentutin aja kita berantakan dari segi kemampuan angkatan perang mereka, gitu. Untung ada Amerika, ada Darwin itu angkatan base-nya udah siap membantu Indonesia kalau ada apa-apa. Ya toh? Jadi jangan tengil kita ikut-ikutan yang bukan bagian urusan kita. Lebih bagus bangun negeri kita, hajar koruptor, sejahterakan masyarakat. Itu aja, nggak usah ikut-ikutan. Apalagi kita mau balik ke sejarah. Apa itu sih Yerusalem? Siapa itu Raja Daud, Raja Sulaiman? Balik ke situ gitu loh. Itu mereka bangsa Israel. Ngapain kita bela Arab yang nggak ada urusannya? Sehingga gampang kita dibodohi karena apa? Digeser masyarakat kita dengan isu-isu agama. Coba kalau dibuka beneran. Malah ditinggalin itu agama. Karena kebenaran itu adalah kebenaran. Fakta itu fakta. Buktinya ada semua. Jadi mereka mau bikin isu agama, malah mereka menampar mukanya sendiri dengan kotoran. Udahlah, stop berpolitik agama di Indonesia. Ideologi Pancasila itu udah paling benar kalau mau